Halo, ketemu lagi bersama saya Pak Hen. Kali ini kita mencoba membahas soal prediksi KACN ya, kompetisi sains nasional. Tentukan semua bilangan bulat P yang menyebabkan 8P ditambah 9 per 2P ditambah 1 merupakan bilangan bulat. Oke, jadi keterbagian ini ya bisa kita tulis sebagai 2P ditambah 1 membagi 8P ditambah 9. Nah, ini artinya bahwa 8P ditambah 9 itu merupakan kelipatan dari 2P ditambah 1. Jadi, apabila kita tulis dalam definisi keterbagian ini bahwa 8P ditambah 9 sama dengan sesuatu bilangan bulat, katakan itu K, itu dikalikan dengan 2P ditambah 1 gitu. Nah, namun untuk kita menuju ke definisi ini agak sulit ya, karena dalam persamaan itu terdapat dua variabel. Jadi K itu bisa kita gantikan apa saja bilangan bulatnya, tapi kalau kita gantikan nanti agak apa ya, pembuktiannya itu agak sulit ya, karena prosesnya begitu panjang. Oke, jadi sebaiknya kita upayakan bentuk yang ini 2P ditambah 1 membagi 8P ditambah 9. Kita upayakan 8P ini ditambah 9 yang saya beri tanda ini. Kita upayakan memuat bentuk dari 2P ditambah 1. Nah, bagaimana cara mengubahnya itu? Caranya adalah kita memanipulasi bentuk aljabar ini ya. Jadi 8P ditambah 9 itu kita ubah menjadi 8 ditambah 1 ya. Jadi 9-nya saya ubah menjadi 8 ditambah 1. Mengapa saya ubah bentuk seperti ini? Supaya di sini kan ada terlihat angka 8 ya, dengan 8. Nah, artinya nanti kita bisa mengeluarkan angka 8 itu ya. Mengeluarkan angka 8 itu kita keluarin ya 8-nya, lalu buka kurung. Nah, ini supaya menghasilkan 8P, berarti sini harus kita tulis P. Lalu supaya menghasilkan 8 yang ini, berarti di sini 8-nya kita dikalikan dengan 1. Jadi seperti ini ya. Nah, jangan lupa ini harus kita ditambahkan dengan 1. Nah, oke, dari sini muatannya itu adalah P ditambah 1, sedangkan yang kita perlukan haruslah 2P ditambah 1, bukan P ditambah 1. Nah, oleh sebab itu kita manipulasi lagi. Nah, jadi sebaiknya kita ubah lagi ya. 8 ini saya ubah menjadi 4. Lalu yang di dalam ini P-nya kita ubah menjadi 2P. Nah, supaya di sini menghasilkan 8 kali 1 itu hasilnya 8 ya. Menghasilkan 8 berarti di sini 4 yang ini kita harus kali dengan 2. Ya, supaya sama ya dengan di atas. Oke, saya hapus dulu garis yang ini. Oh iya, jangan lupa ini ditambah 1.
sebentar. Kemudian ditambah 1. Nah, dari sini karena kita perlukan di sini 2P ditambah 1, sedangkan yang ada 2P ditambah 2. Berarti 2 yang ini kita ubah menjadi muatan 1. Nanti kita bagaimana cara memanipulasinya itu? Berarti kita buat 4 buka kurung 2P ditambah 2-nya kita ubah menjadi 1 tambah 1. Nah, tutup kurung baru ditambah 1 yang ini. Ya, ditambah 1. Nah, sehingga nanti terlihat 2P ditambah 1 ini sesuai dengan yang kita minta ya, yang kita harapkan, yaitu 2P ditambah 1. Oke, dari sini bisa kita sederhanakan ya. Ini bentuknya 4 dikalikan 2P ditambah 1 tutup kurung, lalu yang tambah 1 ini kan nanti kan dikali 4 yang ini, berarti kan 4 dikali 1 itu hasilnya 4. Jadi kita langsung keluarin 4-nya ya, kita keluarin 4-nya, maka di sini tulis tambah 4 kemudian ditambah dengan 1 ya. Nah, dari sini bisa kita peroleh 4 ini dikalikan dengan 2P ditambah 1, 2P ditambah 1 tutup kurung, lalu ditambahkan dengan 4 tambah 1 itu hasilnya 5. Nah, jelas bahwa yang ini 2P tambah 1 ini kan sama saja dengan di sini ya. Saya tulis ini sama saja. Jadi 2P ditambah 1 itu membagi 2, sebentar, di sini saya tulis 2P ditambah 1 2P ditambah 1 itu membagi 4 dikalikan 2P ditambah 1 ditambah 5. Nah, sehingga dari bentuk yang ini jelas dia habis membagi ya, habis membagi. Nah, tapi di bagian yang sebelahnya yang ini kita juga beranggapan bahwa harus habis dibagi ya. Jadi bisa kita tuliskan bahwa 2P ditambah 1 ini juga membagi ya, 2P ditambah 1 ini membagi 5. Nah, jadi kita beranggapan bahwa 5 habis dibagi dengan 2P ditambah 1, sehingga bisa kita katakan bahwa kalau dia habis membagi dengan 2P ditambah 1, maka kita lihat faktor ya, faktor dari 5 ya, faktor dari 5. Nah, faktor dari 5 itu apa saja? Faktor dari 5 itu adalah tambah kurang 1 kemudian tambah kurang 5. Nah, itu faktor dari 5. Dengan demikian kita harus membuktikan bahwa nilai P itu adalah bisa kita ada 4 ya, bisa positif 1, bisa negatif 1, bisa positif 5, dan juga bisa negatif 5 ya. Jadi kita buktikan dalam bentuk persamaan, yaitu 2P ditambah 1 sama dengan 1. Nah, sehingga kita memperoleh nilai P, maka 2P sama dengan 1 dikurangi 1 ya, 1 yang di ruas kiri pindahkan ke ruas kanan, menghasilkan negatif 1 yang ini.
Nah, sehingga di sini 1 kurang 1 kan 0. Nah, di sini 2P. Maka nilai P-nya adalah 0 dibagi dengan 2. Dan nilai P itu adalah 0. Jadi kita peroleh nilai P itu adalah 0. Nah, itu tadi sudah bagi untuk P ini ya. Untuk faktor dari 1. Nah, kita tinjau lagi faktor dari negatif 1. Untuk faktor dari negatif 1, jadi kita lakukan pembuktiannya lagi. 2P ditambah 1 sama dengan negatif 1. Nah, nanti kita peroleh nilai P-nya. 2P sama dengan 1 yang di ruas kiri ini pindah ke ruas kanan menjadi minus 1 ya. Jadi minus 1 dikurangi 1. Maka 2P sama dengan minus 1 kurang 1 minus 2. Maka nilai P itu adalah minus 2 dibagi 2 ya, dibagi 2, maka P itu adalah minus 1. Jadi kita peroleh nilai P juga ya, P nya adalah minus 1. Oke, jadi faktor untuk yang plus minus 1 ini sudah kita buktikan. Nah, sekarang kita tinjau untuk faktor yang 5 dengan negatif 5. Jadi kita cari lagi 2P ditambah 1 sama dengan 5. Maka di sini kita peroleh 2P sama dengan satunya pindah ruas ke kiri, ke kanan ya. Jadi 5 dikurangi 1. Maka 2P sama dengan 4. Nah, berarti P-nya adalah 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, maka nilai P-nya adalah 2. Oke, kita peroleh lagi nilai P-nya adalah 2. Nah, itu untuk faktor yang 5. Sedangkan untuk faktor yang minus 5 ini, untuk minus, kita buktikan lagi. 2P ditambah 1 sama dengan minus 5. Oke, nah, maka 2P sama dengan 1 pindah ruas ke kanan, berarti minus 5 ditambah, bukan ditambah, tetapi harus kurang 1. Maka 2P sama dengan minus 5 kurang 1 minus 6. Maka nilai P itu adalah minus 6 dibagi 2. Dan hasilnya adalah P sama dengan minus 3. Ya, minus 6 dibagi 2 kan minus 3. Jadi kita punya beberapa solusi nilai P. Jawaban kita itu adalah P-nya minus 3. Kemudian P-nya juga ada minus 1 ya. Minus 1. Kemudian P-nya juga ada 0. Ya, P-nya 0. Kemudian yang terakhir itu P-nya ada 2. Oke. Jadi ada nilai P-nya ada 4 ya. Minus 3, minus 1, 0, dan 2. Oke, untuk lebih meyakinkan ini, kita lakukan pembuktian. Apakah dari soal yang ada ini, kita membuktikan bahwa hasil keterbagiannya itu merupakan suatu bilangan bulat. Jadi apakah 8P ditambah 9 dibagi 2P ditambah 1 menghasilkan bilangan bulat? Kita buktikan itu ya, dari hasil nilai P yang sudah kita peroleh. Sebentar sayang. Oke. Ini ada ponakan. Oke. Jadi saya tulis soal yang tadi ya. 8P ditambah 9 itu dibagi dengan 2P ditambah 1. Nanti kita lakukan pembuktian apakah dia menghasilkan
bilangan bulat atau tidak ya. Pastilah kalian sudah tahu bilangan bulat itu terdiri atas 3 bagian, bilangan bulat negatif, bilangan bulat nol, dan bilangan bulat positif. Nah, bila kita gantikan P-nya, kita gantikan nilai P-nya itu adalah minus 3, maka nanti jadinya 8 kali minus 3 kan. 8 kali minus 3 itu menghasilkan minus 24. Minus 24 nanti ditambah dengan 9. Lalu per P ganti dengan minus 3 ya. Minus 3 dikali 2 itu hasilnya minus 6. Ditambah 1. Nah, minus 24 ditambah 9 itu hasilnya minus 15. Nah, nanti dibagi dengan minus 6 ditambah 1 itu hasilnya minus 5. Nah, apakah terbukti? Hasil dari ini adalah bilangan bulat, ya jelas ini bilangan bulat. Ya, minus 15 dibagi minus 5 menghasilkan bulat 3 ini. Ya, bulat positif ya. Oke, terbukti. Nah, untuk minus 3-nya sudah. Sekarang kita coba buktikan dengan minus 1. Jadi kalau 8 kali minus 1 berarti minus 8. Kemudian ditambah 9. Lalu dibagi dengan 2 kali minus 1 hasilnya minus 2 ditambah 1 yang ini ya. Oke. Nah, minus 8 ditambah 9 itu hasilnya adalah 1 per minus 2 ditambah 1 hasilnya minus 1. Nah, sehingga hasil pembagiannya ini menghasilkan bilangan bulat negatif, yaitu negatif 1 ya. 1 bagi negatif 1 hasilnya negatif 1. Oke, terbukti ya. Untuk negatif 1 sudah kita buktikan untuk bilangan bulat 0. Nah, jadi D8 ini ya, kita patokan dari ini ya. D8 dikali 0 hasilnya 0. 0 ditambah 9 tetap 9 ya, per kemudian 2 kali ini ya, 2 kali 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 ya tetap hasilnya 1, sehingga terbukti bahwa pembagiannya menghasilkan suatu bilangan bulat positif yaitu 9. Jadi terbukti ya untuk 0. Bagaimana dengan bilangan bulat 2? Jadi kalau kita gantikan P-nya dengan 2, berarti kita tulis D8 dikali P-nya 2 ya, 8 kali 2 itu adalah 16. Kemudian ditambah dengan 9, kemudian dibagi dengan 2 kali P itu 2, 2 kali 2 itu 4 ya, 4, kemudian ditambah dengan 1 ya. 16 ditambah 9 kan hasilnya adalah 25, kemudian dibagi dengan 4 tambah 1 adalah 5, dan hasil pembagian ini menghasilkan suatu bilangan bulat positif yaitu 5. Oke, jadi terbukti ya. Jadi terbukti bahwa apa yang kita cari nilai P itu ternyata benar. Oke, sekian dulu videonya, semoga ini bermanfaat. Nanti ada soal lanjutan yang bagian B untuk kita bahas nanti. Terima kasih.